Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Kita belajar bareng lagi yuk tentang diagnosa keperawatan. Soal pertama, seorang perempuan dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak. Pasien mengatakan batuk berdahak, berwarna putih disertai mual dan tidak nafsu makan. Pasien tampak lemas dan tidak kuat mobilisasi ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100, nadi 102, RR 24 dan terdengar suara ronci. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Data utamanya di sini pasiennya batuk berdahak, dahaknya berwarna putih dan terdengar suara ronci. Jadi dia ada dahaknya di jalan nafasnya, berarti jalan nafasnya tidak bersih. Itulah yang menyebabkan dia sesak. Jadi jawabannya ketidakefektifan kebersihan jalan nafas. Kalau dia keseimbangan nutrisi atau defisit nutrisi, itu berat badan menurun minimal 10%. Di sini datanya hanya mual dan tidak nafsu makan. Kemudian kalau pola nafas tidak efektif, itu tanpa penggunaan otot bantu nafas disertai dengan misal dia takipneu atau bradipneu. Ini takipneu sih 24, tapi kan hanya satu data yang menunjukkan ke sana. Kemudian kalau dia intoleransi aktivitas, itu dia frekuensi jantungnya meningkat 20% dari istirahat. Jadi kalau dia beraktivitas, itu frekuensi jantungnya naik 20%. Kalau misalnya keletihan, itu pasiennya mengeluh tetap letih, lesu, lemas walaupun dia sudah istirahat tidur. Bisa ya bedainnya ya. Soal nomor 2, seorang perempuan datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas dan nyeri dada kiri menjalar ke lengan kiri, skala 8. Pasien tampak gelisah dan keluar keringat dingin. Hasil pemeriksaan EKG menunjukkan adanya infak miokard lateral. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Data fokusnya di sini mengeluh sesak napas dan nyeri dada kiri, skala 8. Berarti ini nyeri hebat. Sehingga diagnosa utamanya itu nyeri akut. Kalau intoleransi aktivitas itu kayak yang tadi ya, dia pasiennya ada mengeluh lelah, terus frekuensi jantungnya meningkat 20% dari istirahat. Kalau penurunan curah jantung, dia ada perubahan irama jantungnya seperti bradikardi, takikardi, EKG-nya aritmia, kemudian ada perubahan preloadnya seperti edema, distensi vena jugularis, CVV-nya meningkat, atau dia ada penurunan tekanan darah, nadinya turun, CR-nya lebih dari 3 detik. Kalau dia gangguan pertukaran gas itu ada nilai AGD yang tidak normal gitu. Kalau dia hipervolemia, tanda DO-nya itu biasanya dia ada edema nasarka atau edema perifer, BB-nya meningkat dalam waktu cepat, kemudian ada peningkatan JVP dan CVV. Berarti yang paling tepat itu adalah nyeri akut. Soal nomor 3, seorang perempuan berusia 16 tahun dirawat di ruang bedah pos operasi tumor di pipi kanan dan direncanakan pulang. Saat pengkajian didapatkan luka tertutup perban dan pasien mengeluh nyeri skala 4. Pasien tampak selalu memalingkan wajahnya dari perawat dan menanyakan bekas jahitannya jika sudah sembuh. Bilang atau enggak, maksudnya kayak gitu ya. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Dia tampak selalu memalingkan wajahnya, berarti menyembunyikan lukanya secara berlebihan. Jadi dia itu gangguan citra tubuh, dia takut nanti kalau misalnya bekas lukanya nih nggak hilang gitu. Apalagi dia masih gadis ya, 16 tahun masih muda. Kalau harga diri rendah, dia itu selalu menilai dirinya negatif, pokoknya nggak ada hal yang positif dari dirinya sama sekali. Nyeri akut di sini skala nyerinya cuma 4 ya. Kemudian kalau kurang pengetahuan, dia itu cenderung menunjukkan perilaku yang tidak sesuai anjuran, persepsi yang keliru, terus banyak menanyakan masalah. Kalau resiko infeksi di sini bisa sih dia pos pembedahan, tapi kita cari yang aktual aja ya. Jadi diagnosanya adalah gangguan citra tubuh. Soal keempat, seorang perempuan 54 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Saat pengkajian didapatkan tekanan darah 180/100, nadi 78, nafas 24, suhu 36,5, bunyi jantung S3 dan S4. Skala nyeri 5, distensi vena jugularis. Sesak nafas meningkat saat beraktivitas dan sulit tidur. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 8 tahun yang lalu. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Kalau ketidakefektifan pola nafas, di sini pasiennya sesak ya, napas 24 kali per menit, tapi hanya tidak dijelaskan dia tidak ada penggunaan otot bantu nafas, kemudian fase ekspirasinya tidak ada yang memanjang. Penurunan curah jantung, di sini ada bunyi jantung S3 dan S4. Kalau bunyi jantung normal itu hanya ada S1 dan S2 atau loop dub. Kemudian juga di sini ada distensi vena jugularis, sesak nafas, ya, tekanan darahnya menaik 180. Kemudian kalau dia perubahan pola tidur, di sini ada keluhan dia sulit tidur. Mungkin karena sesaknya jadi dia sulit tidur. Kemudian ada data juga
Nafas meningkat saat beraktivitas, berarti dia intoleransi aktivitas juga. Nyeri akut di sini skala nyerinya cuma 5. Nah, berarti diagnosanya dia penurunan curah jantung, perubahan pola tidur, dan intoleransi aktivitas. Tinggal kita prioritaskan. Tanda mayor banyak mengarah ke penurunan curah jantung, dan juga curah jantung ini merupakan masalah fisiologis. Jadi, diagnosa utamanya adalah penurunan curah jantung. Soal nomor 5, seorang anak usia 14 tahun dirawat di ruang bedah karena close fracture tibia sinistra terpasang gips pada kaki kiri. Pasien mengeluh nyeri skala 5 dan kebas pada kaki yang terpasang gips sehingga pasien sulit tidur. CRT jari kaki kiri 3 detik dan teraba dingin. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nyeri akut di sini ada tapi skalanya cuma 5. Intoleransi aktivitas itu tadi ya, dia tidak ada keterangan kalau misalnya jantungnya meningkat karena dia aktivitas. Gangguan mobilitas fisik ditandai dengan mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kemudian kekuatan otot menurun, rentang gerak atau roomnya juga menurun. Nah, kalau gangguan pola tidur di sini nggak sih kayaknya ya. Kemudian di sini perfusi tidak efektif. Nah, di sini ada data kapilernya lebih dari 3 detik. Kemudian akalnya dingin, kebas. Jadi dia ini sebenarnya sindrom kompartemen. Aliran darahnya terhambat. Maka jawabannya adalah yang E, perfusi perifer tidak efektif. Soal terakhir, seorang laki-laki 78 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan lutut bengkak sejak 3 bulan terakhir. Lutut terasa nyeri dan sulit untuk digerakkan sehingga pasien perlu dibantu keluarga untuk berpindah. Pasien tampak meringis kesakitan dan kemerahan di area lutut, tekanan darah 140/85, nadi 84, RR 24. Hasil laboratorium menunjukkan asam urat 12 gram per dl. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Di sini lututnya bengkak, nyeri, dan asam uratnya 12 gram per dl sehingga dia itu susah untuk beraktivitas, susah untuk mobilisasi. Maka jawabannya adalah gangguan mobilitas fisik. Kenapa nggak nyeri akut? Karena di sini nggak ada data skala nyerinya berapa, dan ini juga data mayornya lebih mengarah ke gangguan mobilitas. Gitu ya teman-teman, semangat belajarnya semoga membantu. Terima kasih.